pilih satu. Dimiliki dengan ada serangan Adam. Tapi Adam tangan kiri. Mau kemana? Sudah mulai tergolong kali ini. Naik masuk dan selesai di tangan seorang Adam. Dimas Pep Alpine, ini dia, let's go Sasha. Yes, arah pesawat dari stadion ke area Garrison. Oke, sudah dia mungkin dewanya nggak jadi nih nyamperin teman-teman dari Pandora. Ya. Cuman ternyata mereka dapetin info dari Haikal harus sama Zax notice kalau bahwa ada Pandora di sana. Jadi mereka lebih nyebar stadiumnya tapi diamanin nama mereka full loh. Sama teman-teman dari Dewa ini bakal kenyang banget. Fusion nanti bakal ketemu mungkin dari RRQ ke Onyx soalnya cukup dekat juga ya jaraknya. Iya, di map bagian bawah ya. Dan ini Militia akan menjadi pertemuan untuk Shadow Esports. Dan di minimap kita bisa lihat ya, ada satu player dari PSSJ. Apa rencana kali ini untuk PSSJ? Apakah satu playernya dikirim sebagai mata-mata dan Militia adalah tujuan kedua mereka? Karena kalau kita lihat di minimap nambah lagi tuh satu player lagi dari PSSJ, pelan-pelan gitu kan, slowly but surely mereka akan regroup kembali, akan bersama-sama memanfaatkan situasi. Karena kali ini kita bisa lihat bagaimana Bigetron sudah mulai bertemu, sudah mulai menembakkan beberapa peluru terhadap player daripada Shadow Esports. Naik ke atas, nice banget Koja, tapi sayang eksekusi tidak bisa berjalan selancar itu. Oke, masih bisa untuk men-tackle satu player dan follow up daripada temannya juga cukup baik. Shadow Esports kali ini kehilangan 3 player, bahkan di eliminasi di posisi ke-12. Cukup disayangkan, tapi nafas masih belum bisa berhenti. Lihat bagaimana ada EVOS Divine yang sudah mulai masuk. Ya, itu dia lagi-lagi EVOS dengan rotasinya yang cepat. Harusnya sih mereka turun di Forest Red soalnya di hari kemarin mereka di sana. Dan cepet deket juga ya posisinya ke area Militia. Harusnya dengan adanya informasi suara-suara tembakan atau mungkin ketika lagi di pesawat ngelihat ada yang turun Militia, langsung disamperin aja, bahkan langsung dikasih paham 2 player di sana dari teman-teman EVOS. Berhasil mengantongi 2 poin eliminasi, seharusnya bahkan 3 kali ini tanpa kehilangan satu pun player dari EVOS. Tersisa satu harusnya dari Bigetron tadi ya. Dan ini benar-benar menjadi Militia yang untuk EVOS berarti, karena udah nggak ada tim yang tersisa lagi di daerah Militia itu sendiri. Dan betul, kalau kita mengingat sebenarnya di hari kemarin Militia itu punyanya SE tadi, Shadow Esports. Tapi ternyata Shadow Esports rumahnya dihampiri oleh 2 tim sekaligus. Jadi mereka rata di rumahnya sendiri ya. Sayang banget sih langsung ke ending gitu kan. Ini padahal early revive masih ada gitu kan. Tapi sayangnya mereka harus tumbang. Bahkan juga tadi ada PSSJ yang udah mulai lengkap lagi dengan 4 playernya, baru saja di revive kembali. Kagendra, PR mereka juga harus bisa reset lagi. Mereka memilih ke area Dodge untuk bisa mengumpulkan resource lebih banyak lagi. Karena lihat aja Ras masih phase 1, helm 1, masih belum benar-benar banyak. Medkit baru 6, orang baru di revive juga ya. Jadi player yang baru di revive itu biasanya punya medkit 6, 2-nya inhaler. Jadi untuk kesiapan dari segi heal itu udah aman banget gitu loh, walaupun baru saja di revive. Jadi sebisa mungkin kalau baru turun itu misal ketemu lawan cabut aja udah. Ya kan, pentingin diri sendiri karena udah ada heal juga. Dan kita melihat nampaknya nggak dikasih ampun, disisakan satu aja. Bigetron masih nyangkut, itu harusnya dari pemindahnya. Wah, langsung aja dikenok satu orang. Tapi harusnya berarti EVOS gak mau kasih kesempatan Bigetron untuk bangkit kembali gitu loh, untuk mengumpulkan resource lagi. Dan sayangnya kali ini adalah keuntungan untuk teman-teman dari Bigetron. Langsung kedatangan Pandora, EVOS ya dalam kondisi tidak siap. Sehingga EVOS terkenok satu player. Masih 1 tukar 1 terjadi sejauh ini karena ada Rasya dari jarak jauh sebagai sniper. Ini membantu banget kawan-kawan EVOS lainnya, sehingga dari Pandora juga harus dipukul mundur lagi. Walaupun begitu ternyata nggak dikasih kesempatan. Kamu memasuki kandang yang salah. Kandang harimau dimasukin sehingga Pandora tersisa 1 aja, yaitu seorang Kisan. Mau kemana? Coba untuk open beberapa goal, tapi di area belakang masih ada dari
beberapa player EVOS lainnya yang membagi posisi sehingga Pandora harus dipulangkan secepat itu. Di Salah posisi sih dia. 11 ya, karena sebetulnya ada satu respect yang dimiliki oleh Pandora menurut aku. Dia udah ngedetect beberapa player doang dari EVOS di depan gitu. Dia udah harusnya tahu ada support dari EVOS Divine, ada support dari lawannya yang entah ada di mana. Ada Rasha, tadi ada sniper dari Kochel juga yang connect. Maksud gue dengan adanya 2 sniper dari EVOS Divine, maksud gue dari jarak kejauhan, itu ngebuat posisi dari Pandora jadi gampang banget buat dikasih damage gitu kan. Sehingga pada akhirnya mereka yang jadi kalah, padahal tadi udah ada lightning zone yang dipakai, udah ada bolt maker yang dipakai oleh Pandora. Bayarannya mahal banget tapi nggak membuahkan hasil. Sementara EVOS Divine masih belum bisa merasa lega karena pada akhirnya ada Kagendra yang datang. Tapi lihat Kagendra sukses, seorang Raf untuk merevive 2 kembali temannya. Sayang sekali ada dobrakan yang dilakukan sehingga Raf harus menjadi makanan untuk EVOS Divine. 11 eliminasi di menit ke-5, Sasyang. 11 eliminasi dari EVOS ini. EVOS kayak lagi kedatangan banyak tamu banget ya. Dia tuh awalnya cuma ngejar dari Bigetron doang, udah fokus mereka cuma Bigetron dari awal turun. Tapi ketika Bigetronnya ngedrop di satu posisi karena sedang membalikan research, mereka disamperin sama EVOS. Nah, setelah itu sampai di menit sekarang EVOS terus-terusan kedatangan tamu dari beberapa tim lainnya sehingga mereka harus dipaksakan war terus-menerus dengan resource yang harusnya sekarang udah terbilang terbatas. Kenapa? Karena dari awal looting mereka belum ada kesempatan untuk meluting lagi gitu kok. Yang ada mereka selalu perang terus-menerusan dan ini malah menjadi bencana untuk teman-teman Vesaga karena adanya Dewa yang datang dari arah atas tanpa disadari di belakangnya persis posisi tadi dari Vesaka ya, dari Vesaka. Dan di lain sisi ternyata Onyx juga sedang melakukan war dan juga dengan RRQ ya. RRQ, ya. Apalagi tuh Vidiknya udah mulai tumbang, di revive lagi sama Jose. Tapi kita fokus dulu dari Dewa, Cryomine dilemparkan begitu saja, tapi ada inhaler yang coba dimanfaatkan untuk heal. EVOS Divine kali ini akan mengeksekusi ke arah depan. WT dan F terjatuh sudah. Nice. Respect. Dia awareness-nya tinggi juga gitu kan. Untung, Sadar banget ada Ras di situ, langsung buka global. Tapi Ras nih punya kesempatan buat nembak padahal. Harusnya iya. Tadi kirain dia bakal nembak, ternyata enggak. Ini malah menjadi kesempatan dong berarti untuk satu player EVOS tersebut dapetin kepalanya dan bener aja langsung dikomit sama si Ray. Itu dia. Aduh sayang banget, padahal dia megang senjata tadi dari Kagendra dan harus dipulangkan di SX 9. Bos ini ya, Ras ini kadang suka ragu gitu. Dia mau nembak mau enggak. Sebenarnya tujuan utamanya mungkin alasan enggak nembak, Ras ini tahu teman-temannya kenok dan dia maunya kalau nggak ketahuan ya mundur gitu. Tapi nggak bisa mundur karena ada satu player yang nge-launchpad sehingga ditahan dulu. Tapi sayangnya awareness tinggi dan menurut gue ya sekarang di Free Fire itu agak sulit untuk bisa bersembunyi gitu. Seperti yang gue bilang tadi kan, ada banyak skill mark yang bisa dicari tahu, entah itu dari Homer, entah itu dari hit list. Ada banyak hal gitu. Jadi agak susah banget untuk bisa dihindari. Drake juga sama, tapi kita fokus dulu EVOS Divine lagi-lagi fight bersama tim yang berbeda. Dewa dan Horus kali ini ada skor yang dilakukan. Kiki mencoba menjadi pivot sniper, tapi sayangnya harus tumbang oleh EVOS Divine. 19 eliminasi. Itu dia, kayaknya EVOS ini mereka tuh semangatnya setelah buka puasa. Kayak di hari kemarin ngepurnya itu setelah 3 game akhir kan. Dan kita akan melihat pastinya kali ini Bigetron yang sudah berlari jauh banget hingga sampai di Vantage kali ini bertemu dengan satu tim lainnya. Aduh, terkenek sisa 2 sama-sama sisa 2. Mikacha nembak ke arah depan. Terlalu jauh. Zonanya juga cukup menyusahkan mereka untuk nge-rush ke arah satu orang yang tersisa. Sebenarnya itu dari Koja ya. Dari Koja. Koja di-rush oleh 3 orang. Jadi nggak ada kesempatan lagi. Dan Cibeng, kamu udah ketahuan, hati-hati. Untungnya pakai emosinya enggak. Nice timing ya. Nice untungnya. timing. Itu kalau dia telat 1 detik pun udah sih. Kena itu karena dia pas lagi ngelemparkan diri aja itu udah kena tembakan. Tadi tuh gue ngeliat POV-nya itu
emang udah ngelihat ke arah satu orang Bigetron yang kesisa, Nah, jadi itu. langsung tinggal dieliminasi aja. Ternyata untung enggak, udah Cibeng cepet. tuh udah panas dingin sebenarnya. Tahu gua. Panik kan biasa kadang kalau panik tombol tuh kepencet apapun dipencet gitu Iya. kan. Untungnya masih bisa buat move dan masih bisa reset kembali. Gue percaya dan baliknya ke area dock. Nggak ada nggak di sana nggak ada gangguan harusnya. Masih bisa buat revive apalagi di menit ke-9 ini harusnya perolehan koin daripada Cibeng juga udah cukup banyak dan seperti yang gue bilang selalu bahwa player yang berpotensi survive paling lama adalah snipernya. That's why snipernya biasanya yang megang Suzy, dia yang jadi bendahara, dia yang megang koin banyak Duit ya. dan lihat udah bisa reset kembali, udah bisa revive teman-temannya. Nah, POV kita udah mulai berubah terhadap RRQ Academy yang sudah mulai berhadapan dengan Onyx Onyx. lagi. Adam sih udah kebaca ya sama Rans AA, tapi hati-hati Adamnya udah mulai memberanikan diri untuk maju ke arah depan sana. Apalagi Mark connect, ada tembakan langsung dari Adam, bombardir sudah dan 1 poin kill tambahan untuk Onyx. Wah, ini perasaan tadi mereka udah sempat ketemu deh Onyx sama RRQ. Ternyata mereka masih di jalur yang sama ya untuk kali ini. Dan Onyx ternyata sekarang lebih diuntungkan dengan begitu. RRQ berarti kalau nggak salah tadi tersisa 1 orang aja. EVOS kalau kita lihat POV-nya mereka masih berjalan aja mengitari seisi map. Dia nggak mau diem di tempat gitu, kayak nggak bisa diem. Pokoknya kita harus cari poin eliminasi dan ada yang mengendap-endap. Nampaknya dari Cibeng sudah mendapatkan informasi bahwa adanya 1 tim di area depan dan ada yang turun di hashtag ke-7 yaitu RRQ tadi ya. Yang menyisakan 1 orang saja harus dipulangkan, sayang sekali karena nggak bisa jadi pelarian berarti ketabrak sama Pesaka itu. Dan Bigetron kali ini posisinya juga sudah ternotis karena adanya tembakan pembuka dari seorang Forka tadi harusnya ke arah teman-teman dari EVOS. EVOS nih pergerakannya antara nge-rush atau cabut nih. Cabut, ini nggak boleh mikir lama-lama. Menurut gua kayak keputusan yang cepat diambil tuh harus banget di Free Fire ini ya, karena tempo permainannya aja cepat banget gitu. Kalian jalan-jalan di bukan pantun ya ini. Gue udah mau Gue cakep tahu, loh. udah siap-siap dia. Ya kalau kalian jalan-jalan nih main Free Fire di rank gitu kan, tiba-tiba pala hilang, jangan kaget. Emang Free Fire secepat itu gitu kan. Tapi kita lihat dulu nih MBR. Hati-hati, Trail of Valor sudah connect, ada Blaze. Hanya terusnya beberapa poin. Nice banget, ada heal gun yang dilakukan. Tapi sayangnya terjatuh sudah. Onyx coba memberanikan diri untuk turun ke arah bawah. Karena pada akhirnya dari minimap kita bisa lihat ada 3 tim sekaligus di satu kembar yang sama. Putra akan coba bergeser, tapi sayangnya Rivaila sudah sangat siap untuk memberikan beberapa damage dari kejauhan dengan VSK yang dia bawa. Tentu saja ini akan menyelamatkan teman-temannya. Apalagi lihat Skylernya masih ada, belum cooldown. Siapapun yang keluar dari compound gua rasa dalam bahaya karena Rivaila ini dalam keadaan dengan resource yang mereka sudah benar-benar siapkan. Dan lihat upaya jadi terparty ini sukses akhirnya untuk MBR. Ya untungnya sukses ya untuk teman-teman dari MBR, karena kalau kita lihat juga membuat 2 tim sekaligus tadi langsung kabur di satu tempat yang sama. Dan kali ini Onyx nampaknya tertahan pergerakannya oleh PSSJ. Betul. Yang dimana langsung didapatkan 1 kepala di sana menjadi 2 knock harusnya karena udah ada granat yang dilemparkan, tapi tidak semudah itu karena langsung di revive secepat mungkin. Ada 79 juga coba dilemparkan Trogon itu ya. Dan kali ini masih mendapatkan 1 knock lagi, cuman harusnya masih bisa ter-revive karena belum ada inisiasi untuk langsung nge-rush gitu dari teman-teman PSSJ. Dan justru bahkan Adam yang ngeras ke arah depan, seorang diri saja. Ada Orion yang aktif membuat Adam terkena knockdown, tapi coba kabur sejauh mungkin tidak bisa, terkena 1 orang. Tersisa 1 aja dari Shiro harusnya. Aduh, Shiro nggak bisa, ke pojok banget. Posisi yang sangat ke pojok sehingga poin eliminasi tambahan untuk PSSJ 10 eliminasi ini peningkatan. Dengan mereka berada di 5 besar. Bayangkan 10 eliminasi dari PSSJ gitu kan. Emang mereka perlu buka puasa dulu untuk kuat gua rasa ya. Tapi ketemu MBR Ketemu MBR nggak bisa lega dulu. Mereka harus bisa ngelawan dengan cukup baik. Dan ini akan menjadi advantage tambahan kalau misalkan mereka bisa secure jadi point kill kan. Sayangnya Mikacha jatuh oleh Fancy. Apakah Fancy dan kawan-kawan akan bereksekusi, akan ngeras ke arah depan sana? Hati-hati Fancy, ada Orion dari 1 player. MBR agak sedikit kebingungan. PSSJ ini harus gardu yang pakai Orion nih. Selalu gardu yang pakai Orion. Apakah
mode Orion kali ini akan membuat posisi dari MBR cukup kesulitan. Karena kalau kita lihat, udah ada banyak resources yang dibuang begitu saja. Di sisi lain, Bigetron harus tumbang di posisi yang kelima. 4 tim masih ada, tenang saja. Lihat bagaimana PSSJ sudah mulai reposition. Keputusannya cukup bagus, tapi hati-hati, zona nggak ada di pihak mereka sepenuhnya. Harus coba bergeser sedikit lagi. Oh my god, Fauzi sudah mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam komponen. Sudah mulai dihuni oleh PSSJ. Tapi ada ikut campur tangan dari dua tim sekaligus di sana. Ada Vesaka harusnya. Dan juga ada EVOS Divine. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa MBR yang sulit sekali untuk bisa bertahan. Gardu cuma bisa nyantai di arah dalam sana. Dia tahu momennya krusial banget di arah luar. Sain sangat coba dimanfaatkan. Tidak connect sehingga MBR Omega yang malah harus tumbang lebih awal, Sasyang. Oh my god, chaos banget di satu kompon yang bersamaan. Ada 3 tim di sana yang nyantuy cuma EVOS. Kita lihat-lihat EVOS ini cuma nontonin doang, tapi diam-diam mereka akan masuk ke dalam pergerakan dari Vesaka dan juga PSSJ. Karena kalau kita lihat di sini sama sisa 2 Vesakanya, PSSJ ini sisa 3, EVOS masih 4 player dan adanya inisiasi untuk maju dari seorang Panzi. Aduh Panzi goodbye dari Vesaka menduduki posisi ketiga. 25 kill. 2 tim lagi dan bahkan EVOS 25 eliminasi. Kita lihat udah ada jump shoot yang dilakukan oleh seorang Ray di sana. Lineman di mana-mana meledak sudah, tapi ada Orion yang pas tersusun lagi dan EVOS mendapatkan Booyah. Akhirnya EVOS Divine berhasil mendapatkan Booyah dengan total poin di kill 27 yang lumayan banyak, 27 ya? harus